Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Junita dalam mata pelajaran IPA. Pada kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 8, yaitu mengenai usaha dan pesawat sederhana. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah membahas mengenai usaha dan contoh-contoh dari pesawat sederhana. Namun, pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkannya, yaitu tentang keuntungan mekanis pada bidang miring dan juga bagaimana pengaplikasian rumus pada tuas pengungkit. Sekarang, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai keuntungan mekanis pada bidang miring. Ya, ini adalah penggambaran dari bidang miring. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di video sebelumnya, yaitu bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Contohnya untuk memindahkan sebuah barang dari posisi atas ke bawah ataupun sebaliknya. Oke, di sini ada beberapa besaran yang kita ketahui. Yang pertama itu ada S. S di sini adalah panjang dari bidang miring. Lalu ada H. H adalah tinggi dari bidang miring tersebut. Lalu ada F atau gaya kuasa yang menarik ataupun mendorong benda yang akan kita turunkan atau kita naikkan. Lalu ada W. W di sini adalah beban atau berat dari benda tersebut. Dimana kalau kita mencari keuntungan mekanisnya, keuntungan mekanis dari bidang miring adalah Km sama dengan sisi miring dibagi H, atau bisa juga berat benda dibagi dengan kuasa. Jadi, untuk pengerjaannya nanti tergantung dari yang diketahui. Jika diketahui ada S dan H, maka kita menggunakan rumus S per H. Lalu jika kita yang diketahui ada F dan W, maka yang digunakan adalah W per F. Ini adalah contoh soal pertama dari keuntungan mekanis pada bidang miring. Pada gambar diketahui terdapat gaya yang mendorong atau yang menarik benda, yaitu sebesar 50 Newton, di mana berat bendanya atau berat bebannya adalah 250 Newton. Satuannya sama-sama Newton. Oke, kalau yang diketahui seperti ini, maka seperti biasa kita tulis terlebih dahulu. Diketahui yang pertama ada F sama dengan 50 Newton. Lalu ada W sama dengan 250 Newton. Maka ketika ditanya keuntungan mekanisnya, kita jawab Km sama dengan W dibagi dengan F, di mana W-nya adalah 250 Newton dibagi dengan F-nya adalah 50 Newton. Maka keuntungan mekanisnya 5 Newton. Adalah 5. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu ada bidang miring berbentuk seperti ini. Lalu ada sebuah benda. Jika terdapat benda yang ditarik ke atas menggunakan bidang miring tersebut, maka berapakah keuntungan mekanisnya? Di sini kita lihat ada petunjuk, yaitu ada sisi miring sepanjang 5 meter, lalu ada tinggi dari bidang miring, yaitu setinggi 2 meter. Maka yang diketahui yang pertama adalah sisi miringnya, yaitu S. S adalah 5 meter. Lalu yang kedua ada H. H di sini adalah tingginya, yaitu 2 meter. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis. Kita jawab, keuntungan mekanis sama dengan S per H. Kita masukkan, S-nya adalah 5, H-nya adalah 2. Sama-sama meter. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2,5. Seperti ini.
Pesawat sederhana yang keempat yaitu adalah pengungkit, atau mungkin kamu bisa mengenalnya dengan jungkat-jungkit yang biasa kamu bermain saat waktu TK. Nah, di sini bentuknya hampir sama seperti jungkat-jungkit. Ada gaya kuasanya atau ibu tandai dengan F, lalu ada bebannya ibu tandai dengan huruf W, lalu di sini ada yang disebut dengan titik tumpu. Kalau di sini jarak dari gaya kuasa sampai ke titik tumpu kita sebut dengan lengan kuasa, dan jarak dari titik beban atau titik W menuju ke titik tumpu kita sebut sebagai lengan beban. Ya, yang biasa ditanyakan adalah mengenai kesetimbangan tuas atau pengungkitnya, di mana dirumuskan dengan, kita boleh lihat dari sebelah sini ataupun dari sebelah sini ya. Jadi kamu bisa pakai dari mana saja. F kali LF sama dengan W kali dengan LW. Ini adalah rumus dari kesetimbangan tuasnya, di mana F-nya adalah gaya kuasa dengan satuannya Newton, lalu LF-nya adalah lengan kuasa, satuannya bisa meter ataupun sentimeter. Untuk W adalah gaya beban, satuannya adalah N, lalu LW-nya adalah lengan beban, satuannya meter ataupun sentimeter. Oke, ini adalah perumusan dari tuas ataupun pengungkit. Bisa kamu catat terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh soal dari tuas ataupun pengungkit. Ya, di sini diketahui ada beban sebesar 150 Newton. Lalu ada panjang lengan beban yaitu 100 cm, ada panjang lengan kuasa yaitu 50 cm, dan ada F di sini yang belum kita ketahui. Pertanyaannya adalah berapakah gaya kuasa yang diberikan supaya tuas menjadi seimbang? Kita tulis diketahuinya ada apa saja. Diketahui yang pertama di sini ada 150 Newton beban, berarti dia adalah W. W-nya 150 Newton. Lalu ada LW yaitu 100 cm. Selanjutnya ada LF. LF-nya di sini adalah 50 cm. Yang ditanyakan adalah besar dari F. Kita masukkan ke rumus kesetimbangan yang tadi, di mana rumusnya adalah F kali LF sama dengan W kali LW. F-nya yang dicari, berarti karena F-nya di sini, kita pindahkan LF-nya sebagai pembagi. Berarti F sama dengan W kali LW dibagi dengan LF-nya pindah ke pembagi. Seperti ini. Maka W-nya adalah 150, LW-nya adalah 100, LF-nya adalah 50. Kita bisa hitung, boleh 100 dicoret dengan 50, sisanya berarti 2. 150 dikali 2 adalah 300 Newton. Berarti kita butuh gaya sebesar 300 Newton supaya tuas yang ada di sini menjadi setimbang. Ya, yang bisa menimbulkan pertanyaan adalah kenapa di sini sentimeter? Kenapa tidak diubah ke dalam meter? Kamu boleh mengubahnya ke dalam meter. Yang penting ketika kita ubah ke dalam meter, maka keduanya juga harus diubah. Tapi kalau misalnya keduanya sudah sama, boleh sentimeter, boleh meter, atau bahkan desimeter. Kalau dua-duanya satuannya sama, kita tidak perlu mengubahnya lagi. Sekian video pembelajaran yang Ibu sampaikan.
Oke, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.